Halo everyone, Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa saya sudah resmi menjadi warga negara Austria sejak 11 April 2022. Kenapa saya kenapa saya harus ganti warga negara? Kebanyakan orang sensitif dengan hal itu ya. Banyak juga yang berpendapat kayak pengkhianat segala macam. Berpikirlah positif gitu loh, maksud saya. Gini loh, makanya kenapa saya kasih alasan kenapa saya ganti warga negara. Pertama, alasan yang kuat itu adalah karir. Kalau warga negara sini lebih mudah meniti karir, apalagi kerja saya di TK dan sekolah yang milik negara, emang milik pemerintah gitu. Kedua, alasan saya karena jelas-jelas suami saya kan, karena suami saya orang sini dan saya juga ada rencana tinggal di sini sampai akhir hayat saya, sampai masa tua saya, karena tinggal di sini saya kan nggak punya anak gitu. Kalau tinggal di sini kan masa tuanya dijamin pemerintah, misalnya kalau saya udah rapuh gitu di Pati Jompo yang ngurus pemerintah, makan, tempat tinggal diurus gitu. Kalau di sini juga banyak yang punya anak, walaupun punya anak mereka masa tuanya di Pati Jompo gitu. Karena di sini tuh nggak ada babysitter, nggak ada nggak ada pembantu, jadi mereka tuh untuk urus mereka sendiri dan untuk family sendiri aja repot gitu. Jadi kebanyakan orang tua di sini tuh nggak mau ngerepotin anaknya juga gitu. Makanya di sini kan bayar pajak yang mahal segala macam, memang dari rakyat untuk rakyat gitu. Kita menikmati juga gitu. Apalagi pada saat di sini tuh orang tua juga nggak disia-siakan gitu. Ya begitu, alasan yang kuat sekali gitu. Terus ketiga alasan saya kenapa saya ganti warga negara, saya pernah bilang saya lagi masih kuliah gitu, karena memang saya hobi belajar. Tapi saya untuk sementara ini saya lagi postpone dulu, lagi break dulu kuliah saya, karena saya ngambil kuliah S3 karena saya lagi ambil sekolah. Saya kan kerja di kindergarten, di TK, itu kan harus ada sekolahnya lagi. Jadi saya ambil sekolah sekitar 1 tahun, sekolah itu hampir 1 tahun. Jadi saya nggak ada waktu kerja juga, sekolah juga, malamnya sekolah, paginya kerja. Jadinya waktu untuk kuliah itu nggak ada gitu. Jadi suatu saat kalau waktu sekolah saya sudah selesai, saya lanjut lagi S3 saya. Nah, kalau saya kuliah di sini itu, kalau saya warga negara sini, saya dapat 50% diskon, jadi jauh lebih murah gitu. Jadi untuk sekolah, untuk karir itu lebih dipermudahkan kalau warga negara sini paspor. Terus misalnya suatu saat saya kerja di kalau warga negara sini kan otomatis paspor saya juga jadi paspor saya juga paspor Eropa Union gitu, yang mana suatu saat misal saya kerja di Prancis atau di Jerman, di Swiss, negara-negara mana itu saya diperbolehkan kerja di negara-negara Eropa gitu, di Jerman atau di mana gitu. Terus keuntungannya lagi, kalau traveling itu, kalau kita paspor Eropa itu paspor Eropa itu jadinya lebih dipermudah dibanding paspor Indonesia gitu. Misalnya saya mau ke Eropa atau kemana-mana itu ada beberapa negara kalau paspor kita Eropa nggak perlu visa lagi. Misalnya saya mau ke London gitu atau kemana itu nggak perlu visa gitu. Terus
apa namanya, apalagi ya, ya saya juga jarang ke Indonesia ya, karena kenapa saya dan jadi gini, saya juga jarang ke Indonesia. Paling saya ke Indonesia tuh udah 3 tahun saya nggak ke Indonesia kalau nggak salah. Walaupun ke Indonesia saya maksimal itu 2 minggu gitu. Udah orang tua saya juga nggak ada. Kenapa saya juga nggak ke Indonesia ya, jarang ke Indonesia? Orang tua saya juga nggak ada, kakak cuman ada kakak saya dan ponakan saya, saudara-saudara saya gitu. Alasan kenapa saya nggak ke Indonesia ya alasan yang kuat, karena ke Indonesia itu mahal. Sama halnya dari Indonesia ke Eropa, sama halnya gitu. Dan saya kalau ke Indonesia kan saya juga harus keluarga saya tuh bukan CRT lagi, CRW. Banyak banget keluarga saya harus kasih keluarga juga. Terus teman saya juga banyak. Saya juga harus traktir mereka gitu, karena kan mereka tidak meminta, tapi kan nggak mungkin dong saya nggak traktir mereka gitu, apalagi jarang ketemu gitu. Ya udah itu aja, jadi yang mahalnya tuh di situ gitu loh, tiket. Terus udah gitu waktunya juga saya nggak ada liburan. Kalau ke Indonesia kan paling sebentar ya 2 minggu kan harusnya gitu, karena kan udah jauh gitu. Terus ganti warga negara bukan berarti saya tidak peduli dengan Indonesia. Saya sangat peduli, karena saya kalau lagi kangen sama Indonesia, saya selalu pantau itu berita-berita tentang Indonesia di YouTube CNN Indonesia. Terus saya juga suka lihat kuliner Indonesia, kan banyak youtuber yang suka kuliner. Terus saya juga lihat suasana Indonesia. Saya juga kangen loh suasana, seperti misalnya seperti Anda senang ngelihat video orang yang traveling ke Eropa, atau yang kehidupan mereka di Eropa atau di Amerika, di mana-mana gitu. Begitupun saya gitu. Sekarang saya sudah lama tinggal di sini. Saya juga kangen, saya suka ngelihat suasana Indonesia gitu. Lagi kuliner, terus pasar-pasar Indonesia, kampung-kampung Indonesia, itu saya suka, saya liatin di YouTube kalau memang saya ada waktu gitu. Terus kedua alasan saya kenapa saya jarang ke Indonesia juga, karena saya cinta traveling, saya suka banget traveling gitu. Jadi daripada saya ke Indonesia gitu, yang istilahnya saya udah berlama-lama di sana, udah pernah ngerasain di Indonesia. Pengennya sih memang tiap tahun, tapi kan nggak memungkinkan ya, karena duitnya tuh nggak, saya bukan orang yang orang sultan yang enak tinggal bisa pergi kemana-mana. Duitnya mendingan saya pakai dulu buat ke negara yang saya belum kunjungi gitu. Karena saya suka banget traveling, saya banyak mimpi, kebanyakan mimpi gitu. Salah satu mimpi saya, cita-cita saya bisa berkunjung traveling ke banyak negara as many as possible gitu. Itu salah satu cita-cita saya, dan cita-cita saya juga, saya kepengen banget umroh setiap bulan puasa umroh. Pengen saya tahun depan sih rencananya, insya Allah saya akan umroh gitu pas bulan puasa, semoga aja lancar. Dan akhir tahun ini, musim panas tahun ini, saya akan pergi ke New York, Amerika. Itu dari dulu saya kepengen banget ke sana. Sekarang paspor saya sudah Austria, jadinya lebih permudah gitu. Terus jadi kalau di imigrasi itu, kalau paspor saya dulu Indonesia, saya tuh dipisahkan gitu, suami saya di mana, saya di sini, karena paspor saya masih Indonesia, bukan paspor Eropa. Jadi ada khusus pengantrian paspor untuk orang Eropa gitu. Itu ada khususnya tuh paspor yang beda selain Eropa itu ada. Jadinya saya suka di imigrasi, suka pisah sama suami di sana, saya di sini gitu. Saya sedih juga gitu. Terus keuntungan, maaf saya ngomongnya campur-campur, karena saya nggak baca teks apa aja yang harus saya omongin gitu. Kalau saya ingat yang harus saya omongin, kalau lupa ya nggak, ya ala kadarnya aja saya kabari gitu. Ya pokoknya ya itu aja alasannya. Pokoknya banyak keuntungan benefit yang saya dapatkan
ganti warga negara, jadi warga negara sini, itu aja. Jadi alasannya sangat kuat, bukan berarti saya pengkhianat atau saya nggak cinta Indonesia gitu. itu sangat tidak benar gitu. Tapi terserah penilaian Anda. Tapi seandainya Anda pun tinggal di sini, terus keadaan saya situasi saya seperti ini, mungkin Anda juga bisa berubah pikiran gitu. Banyak juga sih ada warga negara Indonesia yang sudah lama di sini masih tetap Indonesia, ada juga gitu. Ya sudah, kayaknya apa lagi yang mesti saya bahas? Enggak, udah gitu aja. Pokoknya terima kasih, thank you for watching. Nanti pas saya traveling saya buat konten, of course saya buat konten gitu. Tapi udah banyak kali ya konten-konten orang yang lagi traveling ke negara mana gitu. Tapi versi saya kan beda ya. Oke, thank you for watching. Bye.